Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit, bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tinggal koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan, kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Amin. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu? Ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu dari Ini mana? Ya ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Konkret ini Ya, Ini sudah konkret, Pak. Konkret, oke. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin ya? Yakin. Insya Allah. Jadi kita tunggu ledakan itu ya? Iya. Oke. Berdoa saja semuanya dan Terima semuanya kasih. harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Betapa beraninya ibu ini pemirsa. 3 tahun katanya mereka sudah berupaya untuk gerakan penggulingan Bapak Jokowi dari kursi jabatannya sebagai presiden ya. Gak usah capek-capek Bu, ya sebentar lagi Pak Jokowi juga jabatannya akan selesai gitu kan. Selama 3 tahun katanya pemirsa, tapi gak ada hasil. Tindakan yang sia-sia ya, karena Bapak Jokowi itu loh presiden terbaik ya, menurut saya gitu kan. Ini ibu ini benar-benar nekat sekali sampai dia ini apa ya, sudah mempersiapkan katanya segalanya untuk aksi ya, untuk memulai aksi gitu kan. Jadi mereka tinggal koordinasi dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mempersiapkan aksinya ini gitu ya. Kalau ibu ini nggak suka sama Bapak Jokowi ya pindah aja ya ke luar negeri gitu kan, nggak usah di Indonesia gitu kan. Justru yang bikin masalah itu ya orang-orang seperti mereka inilah yang bikin gaduh gitu kan, bikin suasana menjadi tidak tentram. NKRI ini gitu kan, di sini mereka bilang Pak Jokowi adalah sumber masalah dari semua ini ya, dari kekacauan pemilu ini. Jadi Pak Jokowi menjadi pelaku kekacauan ini menurut mereka gitu ya pemirsa. Sehingga seperti biasa para netizen yang begitu mencintai Bapak Jokowi ini ya menanggapi pernyataan dari si ibu ini ya. Padahal nih ibu ini dari segi bicaranya ya, dari cara penyampaiannya ini kayaknya ibu ini ibu yang luar biasa ya. Maksudnya ibu yang punya wawasan tinggi gitu ya. Tapi sayangnya wawasannya ini hanya dipakai untuk memprovokasi rakyat gitu. Dan lagi-lagi di sini rakyat dijadikan dijadikan landasan mereka, alasan mereka gitu ya, mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat yang mana ya?
Saya loh rakyat Indonesia aman-aman saja, tidak komplain ya. Saya merasa senang, merasa tentram dengan pemerintahan Bapak Jokowi ini, tidak ada masalah. Jadi ini rakyat yang mana gitu. Selalu saja mengatasnamakan rakyat ya. Nah, mari kita simak tanggapan-tanggapan dari warganet yang geram sekali dengan pernyataan dari ibu ini yang benar-benar nekat sekali dan berani sekali. Ngomong adem, dem. Turu-turu nang malah enak jem. Gue nek dicekel nangis. Bapak Presiden Joko Widodo adalah sumber masalah dari segala masalah yang ada. Tunggu sebentar, Mbak. Masalah apa yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk negara ini? Dan Mbak tadi bilang, warga rakyat Indonesia menginginkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun dari jabatannya. Sebentar, Mbak. Warga rakyat Indonesia yang mana? Saya juga rakyat Indonesia, Mbak. Saya asli orang Indonesia. Saya lahir di Jawa, gede di Jawa, makan di Jawa. Kerja di Jawa. Saya sangat bangga dan saya sangat puas dengan hasil kerjanya Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya ini jadi kami yang di belakang sini yang tidak terlihat oleh mata Mbak nih ya. Kami sangat puas dengan hasil kerjanya Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kami pastikan Bapak Presiden Joko Widodo akan turun dari jabatannya dengan sangat-sangat terhormat. Ya. Karena hasil kerja yang diberikan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami itu sangat memuaskan. Dan jika Mbaknya menginginkan Bapak Presiden Joko Widodo turun dari masa jabatannya, sabar aja Mbak, tunggu, nggak usah demo-demo panas, nggak usah demo-demo Mbak capek, nggak usah demo-demo Mbak bikin resah, tahu nggak? Dan tahu nggak sih Mbak, kamu yang demo-demo, aku yang bingung. Kenapa saya bingung? Saya mau pergi lewat jalanan yang buat demo itu Mbak ya. Itu jalanan yang hari-hari aku laluin. Dan sekarang saya bingung saya harus lewat mana. Karena saya adalah orang yang tidak tahu jalan. Gara-gara kamu saya harus muter otak nyari jalan. Masalah presiden itu di mana, Mbak? Di mana kesalahan presiden? Presiden itu udah cukup bagus untuk memajukan Indonesia emas. Yang sumber masalah itu Mbak, bukan presiden. Nah, sebenarnya Mbak berpikir secara baik dengan hati nurani Mbak. Kita bangga sebenarnya Mbak, jadi Jokowi itu jadi presiden. Semua negara pada tunduk sama Indonesia Mbak. Kalau Mbak nggak mau tinggal di Indonesia, keluar aja. Rohingya Itu loh ya. Mbak. Terima kasih Mbak. Rohingya. Pak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Ada satu mama lagi nih Bapak Jokowi yang pengen bareng sama Ibu Tarwiyah. Ibu Tarwiyah dipanggil. Gratis. Orang kayak gini yang jadi sumber masalah di Indonesia. Bapak Jokowi segera diproses. Bapak Jokowi mau segera diproses. Nah inilah wanita-wanita yang nggak punya moral. Kalau udah berbicara politik, berbicara demokrasi, udah membawa-bawa nama agama lagi aja. Ini orang-orang yang identitas agama, yang nggak tahu malu, menghina, mencaci orang, menjelek-jelekan orang, tapi mengaku dirinya orang Islam yang mengaku bersih. Nah inilah wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Allah nanti di neraka jahanam nih, orang-orang seperti ini. Ingat Bu, ingat bahwa orang Islam tidak boleh membenci orang Islam kembali. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Allahu Akbarnya buat siapa? Ini sama-sama Allahu Akbar. Hati-hati, jangan membawa-bawa agama urusan politik. Allah, ngomong apa sih Bu? Urusin aja diri lu sendiri dulu yang bener, baru ngurusin orang lain.
Rakyat yang mana, Mbak? Kami anteng-anteng aja. Justru bangga punya Pak Jokowi. Sorry ya Bu ya, aku stit nih. Semua kesalahan Pak Jokowi katamu. Terus masyarakat yang mau bicara, masyarakat mana? Soalnya kami ini masyarakat. Jadi kalau umpamanya di seluruh Indonesia ini cuman segelintir orang, itu wajar Bu. Nggak akan semua orang itu menyukai. Cuman sebagian besar apa sebagian kecil yang tidak menyukai beliau. Nah, tapi kalau kamu membantalkan masyarakat Indonesia ini banyak Bu, tapi tunjukin masyarakat yang mana yang mau bicara tentang Pak Jokowi, bahwa semua ini ada kesalahan Pak Jokowi. Di mananya? Aduh, ibu-ibu. Terkadang masyarakat dibantalkan hanya untuk kepentingan orang-orang politik, membantalkan masyarakat. Dikambing hitamkan ya. Jadi sudahlah Bu. Coba ibu pikir, ini sudah mau habis masa jabatan. Bisakah Pak Jokowi dirobohkan? Tidak kan? Itu menandakan bahwa dia itu kuat dan benar. Pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat tidak bisa dirobohkan, Ibu. 3 tahun loh mereka berjuang buat melengsarkan Kalau Pak Jokowi. pemimpin yang lemah, baru 1 tahun udah langsung dirobohkan. Iya. Di situ kita bisa berpikir, kenapa dia tidak bisa dirobohkan? Karena dia hebat. Hebat. Otaknya hebat. Lagi memang dia hebat kok. Jadi pemimpin yang hebat dia. Terbukti kinerjanya. Gitu Ibu ya. Tolong jangan membantalkan masyarakat. Bicaralah pribadimu kalau hanya untuk kepentingan pribadimu atau golonganmu. Yang masalah itu kalian hari-hari demo ya kan, nyaci maki orang seenak-enaknya ya kan, media sosial dipertontonkan buat ngupat orang, buat maki-maki orang dengan alasan kebebasan berpendapat ya kan. Jadi kalau orang yang Anda dukung menang ya mungkin Anda senang gitu, masalahnya orang yang Anda dukung kalah gitu. Jadi Pak Prabowo kalau nanti menang ya harus, kalau ini harus otoriter, harus tangan besi begitu. Lagian kalau mau makar aja, nggak usah teriak-teriak mulu begitu. Halo Bu, udah macam iblis Ibu bercakap. Macam iblis wanita. Bahasa Ibu mengatakan Pak Jokowi sumber masalah itu udah nggak ada beda dengan iblis gitu. Coba Ibu baca dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubuhum maradun. Sungguh dalam dirimu ada penyakit. Di dalam dirimu itu ada penyakit banyak. Jadi jangan Ibu katakan Pak Jokowi sumber masalah. Dan untuk pihak-pihak berwenang, Pak Kapolri, TNI, manusia-manusia seperti ini tolong ditindak. Ini kan penghinaan terhadap presiden. Ini kan fitnah terhadap presiden. Sudah jelas ini fitnah. Karena bahasanya dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sumber masalah. Itu kan fitnah kepada presiden. Jadi yang kayak gini harus ditindak Pak, disikapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pernyataannya Ibu Tifa ya, atau Dokter Tifa, bahwasanya Bapak Jokowi itu adalah sumbernya masalah. Yang saya tanyakan sama Ibu Tifa, yang dimaksud sumbernya masalah itu apa? Apakah itu dari hati nuraninya Ibu? Atau Ibu ini mewakili masyarakat? Atau Ibu ini mewakili partai politiknya Ibu? Bahwasanya gini Bu ya, Pak Jokowi itu banyak dicintai masyarakat. Betul, banyak dicintai masyarakat. Ya ada yang nggak suka. 80% banyak yang mencintai Pak Jokowi. Berarti Ibu ini bagian dari 20% ya berarti ya. Jadi gini Bu, kalau kata Pak polisi yang viral kemarin, Ibu ini Allahu Akbar.
yang sana Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar gitu loh. Maksudnya nih gini, ibu membenarkan pernyataan ibu sendiri tanpa ibu melihat pernyataannya orang lain, bahwa ibu itu orang yang paling benar sendiri. Tapi nggak peduli sama orang lain itu ya apa brengsek semua lah. Tapi itu kan pernyataannya ibu, bukan orang lain. Berarti ibu itu sama dengan menjelek-jelekkan orang lain tanpa melihat kesalahannya ibu sendiri. Jadi gini loh, gimana yang jelasnya? Kalau sama orang yang sudah pembenci, susah banget. Kalau emang benar-benar dia itu benci sama seseorang, untuk mau suka itu susah. Ibu ini saya lihat tuh berkerudung, seluruh outfitnya itu bersih. Daripada kayak saya gini ya, saya itu orang kotor, maaf. Tapi ibu yang dikibarkan itu bendera la ilaha illallah, bahwasanya itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi ibu nggak ngerti maksudnya la ilaha illallah itu, ibu nggak ngerti. Menurut saya, ibu itu percaya kalau tiada Tuhan itu selain Allah. Berarti yang wajib menghakimi kalau misalnya Pak Jokowi itu salah, Allah. Kenapa enggak ibu serahkan kepada Allah? Malah ibu mau memvonis secara pribadi atau secara golongannya ibu. Seharusnya ibu paham tentang itu. Ibu ini orang pintar, bukan orang bodoh seperti saya. Kenapa kelakuannya ibu itu enggak mencerminkan kepribadiannya ibu? Kalau ibu ngomong kayak gitu, banyak masyarakat yang sakit hati, beneran. Saya itu orangnya itu nggak suka cawe-cawe, nggak suka ikut-ikutan kayak gini. Tapi ibu ngomongnya seperti itu, aduh, dek mana bu? Gimana ya? Nggak enak, didengarnya itu nggak enak. Padahal itu Pak Jokowi itu banyak pembangunan itu hasilnya katanya dari ngutang untuk pembangunan. Itu masa depan buat Indonesia, asli itu masa depan buat anaknya ibu nanti, buat cucu-cucunya ibu. Insya Allah nanti kedepannya bisa senang dengan pembangunannya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ngutang untuk pribadi, untuk dimakan pribadi, jangankan ibu, semua masyarakat itu akan melakukan people power atau turun ke jalan semua untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tapi apa yang dirasakan masyarakat? Puas dengan kerjanya Pak Jokowi, itu puas. Bahkan masyarakat itu mengidolakan yang namanya Pak Jokowi, itu mengidolakan. Yang pertama, jalannya itu pada bergelombang dibenahi, bangun jalan ini, bangun jalan tol, terjun ke Papua, terjun ke sini, pokoknya banyak lah bu. Makanya dari itu, kalau ibu jadi aktivis emak-emak, saya mohon sama ibu, jangan jadi aktivis yang provokat atau provokator. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya beberapa ya pemirsa, tapi di luar sana masih banyak lagi orang yang mungkin ingin menanggapi si ibu ini ya. Dan inilah beberapa orang yang benar-benar mencintai sosok Bapak Jokowi ya. Sebenarnya si Ujang juga seharusnya tidak usah ya yang seperti ini diupload, tapi ini untuk
pelajaran juga untuk oknum-oknum yang berani gitu kan mengungkapkan kebencian ya, memprovokasi. Ya mudah-mudahan mereka jerak gitu ya dengan videonya dipublikasikan di media sosial seperti ini. Tapi sih sebenarnya mereka tidak akan jerak ya, soalnya mereka sudah apa ya, sudah tertanam gitu mendarah daging. Kalau udah benci ya benci gitu ya. Buat ibunya, mudah-mudahan ibunya nonton ya. Ini berlaku juga buat semuanya juga. Jangan pernah melakukan tindakan seperti ini yang memprovokasi, mengatasnamakan rakyat, karena ini benar-benar tindakan yang jahat sekali ya. Tuduhannya itu bahwa kekacauan ini semua disebabkan oleh Pak Jokowi. Terus di sini juga ibunya dengan beraninya siap beraksi gitu kan untuk menggulingkan Pak Jokowi sebelum waktunya gitu ya. Padahal tanpa dilengsarkan pun ini Pak Jokowi sebentar lagi selesai masa jabatannya gitu. Tinggal sabar aja Bu. Pasti akan selesai ya dari jabatannya, tapi dengan terhormat gitu ya. Seperti itu. Ya pemirsa, silakan kalian beri tanggapan ya. Terima kasih sudah mampir. Semoga video ini menjadi contoh buat kita semua agar tidak melakukan hal-hal yang anarkis seperti ini ya. Demi kedamaian NKRI. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.